Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu misalkan f(x) di mana f(x) ini sama dengan x kuadrat dikali sin 1 per x untuk x tidak sama dengan 0 dan f0 sama dengan 0, serta gx sama dengan sin x untuk x elemen real. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa limit x menuju 0 f(x) dibagi x gx sama dengan 0, namun limit x menuju 0 dari f aksen x dibagi g absen x tidak ada. Nah, dari soal kita ketahui bahwa f(x) kan sama dengan x kuadrat dikali sin 1 per x untuk x tidak sama dengan 0, dan f0 nya sama dengan 0 dan gx nya sama dengan sin x. Nah, yang pertama kita tunjukkan bahwa limit x menuju 0 dari f(x) dibagi gx itu sama dengan 0. Yang pertama kita limitkan f(x) dan gx. Nah, kita diketahui dari soalnya kan limit x menuju 0 x kuadrat dikali sin 1 per x dibagi sin x, di mana sin x ini mendekati x sehingga limit x menuju 0 x kuadrat sin 1 per x dibagi x, kita sederhanakan sehingga x-nya kan, sehingga diperoleh limit x menuju 0 x dikali sin 1 per x. Karena nilai mutlak sin 1 per x kurang dari atau sama dengan 1, maka berlaku mutlak x sin 1 per x kurang atau sama dengan x menuju 0 saat x-nya menuju 0. Yang pertama kita harus menggunakan teorema Apit untuk menentukan batas atas dan batas bawahnya. Karena sin 1 per x besar sama dari negatif 1 dan kurang sama dari 1 untuk semua x tidak sama dengan 0, selanjutnya kita kalikan setiap ruasnya dengan x sehingga diperoleh x sin 1 per x besar atau sama dari negatif mutlak x kurang atau sama dari mutlak x. Selanjutnya kita akan menghitung limit batas atas dan limit batas bawah, yaitu limit x menuju 0 negatif mutlak x sama dengan 0. Selanjutnya limit x menuju 0 dari mutlak x yaitu juga 0. Nah, karena x sin 1 per x besar atau sama dengan negatif mutlak x dan kurang atau sama dengan x, dan kedua batas memiliki limit yang sama yaitu 0 saat x menuju 0, maka menurut teorema Apit ini limit x menuju 0 x dikali sin 1 per x sama dengan 0. Jadi limit x menuju dari 0 f(x) dibagi gx itu yaitu sama dengan 0 sehingga terbukti. Nah, selanjutnya kita akan menghitung limit x menuju 0 dari f aksen x dibagi g aksen x. Nah, pertama kita turunkan dulu f dan gx nya sehingga diperoleh turunannya yaitu dari f(x) yaitu 2x dikali sin 1 per x dikurang cos 1 per x, dan turunan dari gx yaitu cos x, sehingga kita substitusikan ke f aksen x dibagi g aksen x, sehingga diperoleh 2x dikali sin 1 per x dikurang cos 1 per x dibagi cos x. Maka saat x menuju 0 maka cos x mendekati 1 sehingga f aksen x dibagi g aksen x mendekati 2x sin 1 per x dikurang cos 1 per x. Selanjutnya kita analisis limitnya, suku 2x sin dikali 1 per x sama dengan 0 dan mendekati 0. Kita limitkan limit dari x menuju 0 dari 2x dikali sin 1 per x sama dengan 0 dan mendekati 0. Jadi 2x sin 1 per x mendekati 0 karena mutlak dari 2x sin 2 mutlak dari 2x dikali sin 1 per x kurang atau sama dengan dari 2x mendekati 0 saat x-nya mendekati 0 juga. Maka suku dari negatif cos 1 per x fungsi min cos 1 per x ini berosilasi antara
negatif 1 dan 1 saat X-nya mendekati 0 sehingga tidak memenuhi limit. Jadi limit X menuju 0 F aksen X dibagi G aksen X ini tidak ada. Baiklah, sekian, terima kasih.